Wah, wah, wah. Padahal dituntut untuk mundur dari Ketua Umum PSSI, Presiden FIFA tiba-tiba untungkan Erick Thohir. Apakah keuntungannya timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, salah ngomong soal Eliano, mantan asisten Shin Tae-yong tiba-tiba minta maaf. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Presiden FIFA lagi-lagi untungkan Erick Thohir usai gagal lolos Piala Dunia. Lagi dan lagi, Presiden FIFA Gianni Infantino tampaknya kembali memberikan keuntungan besar bagi Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. Setelah kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, kehadiran turnamen baru bertajuk Piala ASEAN FIFA menjadi semacam angin segar bagi Federasi Sepak Bola Tanah Air. Di tengah gelombang kritik publik yang mendesak Erick Thohir mundur dari jabatannya, langkah FIFA ini seakan menjadi penopang baru yang bisa menyelamatkan citra dan posisi sang ketua umum. Langkah Gianni Infantino ini tidak lepas dari hubungan baiknya dengan Erick Thohir yang memang dikenal memiliki kedekatan di level internasional, termasuk dengan petinggi FIFA. Peluncuran Piala ASEAN FIFA yang akan diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN jelas membuka peluang besar bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan eksistensinya di kancah sepak bola regional. Dalam keterangannya, Infantino menyebut bahwa turnamen ini akan membawa dampak besar tidak hanya bagi Asia Tenggara, tetapi juga bagi sepak bola dunia secara umum. Bagi Erick Thohir, turnamen ini adalah peluang emas untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah kegagalannya membawa Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi jika Piala ASEAN FIFA ini diakui sebagai ajang FIFA Matchday, maka keuntungan yang didapat timnas Indonesia akan berlipat ganda. Dalam konteks peringkat dunia, laga-laga resmi FIFA memberikan poin penting bagi ranking FIFA setiap negara. Dengan lawan-lawan yang selevel di Asia Tenggara, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan demi kemenangan terbuka lebar, yang secara otomatis bisa mendongkrak posisi Garuda ke peringkat 100 besar dunia. Bukan hanya itu, dengan status FIFA Matchday, para pemain Indonesia yang kini berkarir di luar negeri seperti Jae Idzes, Kevin Dix, Sandy Wolves, dan lainnya akan memiliki kesempatan penuh untuk membela Garuda. Selama ini, salah satu kendala terbesar timnas Indonesia adalah sulitnya menghadirkan pemain-pemain abroad dalam laga non-FIFA Matchday. Dengan adanya turnamen resmi di bawah naungan FIFA, masalah itu akan teratasi. Tentu saja, hal ini menjadi nilai tambah besar bagi Erick Thohir yang bisa mengklaim keberhasilan membawa format kompetisi baru yang lebih menguntungkan bagi tim nasional. Namun di sisi lain, publik juga menilai bahwa langkah ini bisa menjadi penyelamat politik Erick Thohir di tengah derasnya desakan agar dirinya mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memicu kekecewaan besar di kalangan supporter Garuda. Banyak yang menilai kepemimpinannya tidak membawa perubahan signifikan. Bahkan beberapa menganggap arah pembinaan timnas makin kabur setelah pemecatan Shin Tae-yong. Namun dengan munculnya Piala ASEAN FIFA, Erick Thohir kini punya kesempatan baru untuk memperlihatkan hasil konkret. Terlebih, Erick kini sedang dalam proses mencari pelatih baru yang dinilai harus lebih baik dari Shin Tae-yong. Dengan level kompetisi yang hanya setara kawasan ASEAN, seharusnya pelatih baru yang ia tunjuk itu bisa membawa Indonesia tampil dominan. Materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini sebenarnya cukup kuat, terlebih dengan kombinasi pemain lokal dan abroad yang semakin solid. Jika mampu memaksimalkan potensi ini, bukan tidak mungkin Indonesia akhirnya bisa meraih gelar juara di kawasan yang selama ini didominasi Thailand, Vietnam, dan Singapura. Kehadiran Piala ASEAN FIFA
juga memperlihatkan bagaimana FIFA semakin memberi perhatian khusus kepada kawasan Asia Tenggara. Gianni Infantino bahkan menandatangani nota kesepahaman atau MOU baru antara FIFA dan ASEAN yang disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sambutannya, Infantino mengatakan bahwa angka 11 adalah simbol sepak bola, menggambarkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN kini bersatu dalam satu visi untuk kemajuan sepak bola regional. Dengan momentum ini, publik menilai Erick Thohir bisa kembali mendapatkan dukungan jika mampu memanfaatkan Piala ASEAN FIFA sebagai ajang pembuktian. Namun sebaliknya, bila hasilnya tetap mengecewakan, maka sorotan dan tekanan untuk mundur akan semakin besar. Saat ini, nasib Erick di PSSI seolah berada di ujung tanduk antara bangkit melalui turnamen baru yang diluncurkan FIFA atau semakin terpuruk jika gagal menunjukkan perubahan nyata. Satu hal yang pasti, langkah Gianni Infantino meluncurkan Piala ASEAN FIFA bukan hanya membawa kabar baik untuk sepak bola kawasan, tetapi juga membuka babak baru bagi perjalanan Erick Thohir di PSSI. Apakah ini benar-benar bentuk dukungan dari FIFA atau hanya keberuntungan sesaat bagi Erick untuk memperpanjang masa tenangnya di tengah badai kritik? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang jelas, publik kembali menunggu apakah hadiah dari FIFA ini akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk bangkit atau sekedar jeda sementara di antara kegagalan yang belum usai. Salah ngomong soal Eliano, mantan asisten Sintayong minta maaf. Sebuah pernyataan sederhana bisa berujung panjang ketika menyangkut dunia sepak bola Indonesia yang penuh perhatian publik. Itulah yang terjadi pada Jong Sok So atau biasa disapa JJ, mantan penerjemah pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dalam sebuah podcast berjudul Bicara Bola, JJ menyampaikan cerita tentang pertandingan Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ucapannya mengenai momen masuknya pemain Eliano Reinders menimbulkan kesalahpahaman besar di kalangan netizen. Setelah ramai menjadi perbincangan dan viral di media sosial, JJ akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Awalnya JJ hanya bermaksud menjelaskan sudut pandang teknis dari keputusan Sintayong ketika memasukkan Eliano Reinders ke lapangan. Dalam ucapannya di podcast tersebut, ia mengatakan bahwa Eliano masuk ketika Indonesia sedang unggul 2-1 atas Bahrain, dan setelah itu tim kebobolan hingga laga berakhir imbang 2-2. Kalimat itu kemudian ditafsirkan publik sebagai kritik terhadap keputusan sang pelatih asal Korea Selatan itu. Namun, yang membuat situasi semakin ramai adalah fakta bahwa pernyataan JJ ternyata tidak akurat. Berdasarkan data pertandingan, Eliano justru masuk saat skor masih 1-1, bukan ketika Indonesia sedang unggul 2-1 seperti yang ia ucapkan. Kesalahan kecil dalam detail itu ternyata menjadi bahan perdebatan besar di media sosial. Menanggapi kritik dan klarifikasi dari para penggemar sepak bola, JJ akhirnya mengunggah video permintaan maaf. Dalam video tersebut, ia menyampaikan, "Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya saat berbicara di podcast Bicara Bola. Saat itu saya mengatakan, Eliano masuk ketika tim sedang unggul. Padahal seharusnya saya mengatakan saat posisi masih imbang." JJ menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menjelekkan siapapun, baik pemain, pelatih, maupun tim nasional. Ia juga menambahkan bahwa kesalahpahaman ini murni karena kekeliruan dalam penyampaian, bukan karena niat tertentu untuk menjatuhkan pihak lain. Dalam penjelasannya lebih lanjut, JJ juga menegaskan bahwa komentarnya di podcast tidak dimaksudkan untuk menyalahkan keputusan Sintayong. Ia menyebut, keputusan apapun yang diambil di lapangan tetap tanggung jawab pelatih. Saya hanya menjelaskan konteks taktis bahwa pemain dengan posisi menyerang tentu punya gaya bertahan yang berbeda dibanding pemain bertahan. Ucapan ini menunjukkan bahwa JJ mencoba mengembalikan konteks pembicaraannya ke arah analisis teknis, bukan kritik personal terhadap siapapun dalam tim. Bagi sebagian besar publik, langkah JJ untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah bentuk kedewasaan yang patut diapresiasi. Banyak netizen di kolom komentar menyebut bahwa permintaan maaf seperti ini jarang terjadi di dunia sepak bola, terutama di tengah derasnya arus opini dan ego yang sering menguasai diskusi publik. Sikap JJ dianggap mencerminkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap sepak bola Indonesia. Ia tidak memilih untuk berdiam diri atau menyalahkan konteks.
tetapi berani berdiri dan mengakui kesalahan secara terbuka. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain sendiri memang berlangsung dramatis. Bahrain sempat unggul lebih dulu lewat gol Mohamed Marhoun di menit ke-15 sebelum Ragnar Oratmangun menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Pada babak kedua, Eliano Reinders menggantikan Sandy Walsh dan tak lama kemudian Rafael Struijk membawa Indonesia berbalik unggul 2-1. Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-90+9. Hasil imbang 2-2 itu terasa menyakitkan karena Indonesia sebenarnya tampil cukup baik sepanjang laga. Kini setelah permintaan maafnya, JJ justru mendapat banyak dukungan dari para pendukung timnas Garuda. Banyak yang menganggap bahwa kesalahan berbicara bisa terjadi pada siapa saja, terlebih dalam situasi santai seperti podcast. Namun tanggung jawab untuk meluruskan ucapan di depan publik adalah hal yang tidak semua orang berani lakukan. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa dalam era digital, setiap kata yang diucapkan di ruang publik bisa berdampak luas dan mempengaruhi persepsi jutaan orang. Pada akhirnya, kisah JJ ini bukan sekedar tentang salah ucap, tetapi tentang bagaimana seseorang menunjukkan integritas di tengah sorotan publik. Dunia sepak bola Indonesia memang penuh emosi dan dinamika. Namun dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa permintaan maaf bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan rasa hormat terhadap kebenaran. Kini para penggemar menantikan agar semua pihak bisa fokus kembali pada hal yang paling penting, yakni mendukung timnas Indonesia agar terus berkembang dan berprestasi di level internasional. Elkan Bagot dipanggil Indra Syafri di SEA Games. Benar-benar di luar dugaan, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Elkan Bagot, sosok yang selama ini seolah menghilang dari skuad Garuda, dikabarkan akan kembali dipanggil oleh pelatih Indra Syafri. Rumor ini langsung membuat publik sepak bola tanah air geger, terutama para fans Garuda yang sudah lama merindukan kehadiran sang bek jangkung tersebut di lapangan dengan seragam merah putih. Nama Elkan Bagot memang punya kepat tersendiri di hati para pendukung timnas Indonesia. Selain karena postur dan gaya mainnya yang elegan, Bagot juga dikenal sebagai simbol semangat juang dan profesionalisme sejak pertama kali membela tim nasional. Kabar ini menjadi semakin menarik karena datang di tengah persiapan timnas Indonesia U23 menuju SEA Games 2025 di Thailand. Indra Syafri, yang sebelumnya sukses mempersembahkan medali emas pada edisi 2023 di Kamboja, kini kembali diberi kepercayaan untuk memimpin Garuda Muda. Dengan status sebagai juara bertahan, tentu ekspektasi publik sangat besar. Banyak pihak yang berharap Indra bisa kembali menghadirkan kombinasi pemain muda potensial dan pengalaman dari pemain-pemain abroad, termasuk kemungkinan kehadiran Elkan Bagot yang kini disebut-sebut bisa kembali memperkuat lini belakang. Meski begitu, kabar ini menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, secara usia Elkan Bagot baru saja berulang tahun ke-23 pada tanggal 23 Oktober 2025 lalu. Artinya, ia sebenarnya sudah melewati batas usia untuk tampil di SEA Games yang hanya memperbolehkan pemain berusia maksimal 23 tahun. Namun, beberapa pihak menduga ada kemungkinan Bagot tetap bisa dipanggil sebagai pemain senior. Karena dalam regulasi SEA Games, terkadang terdapat slot tambahan untuk pemain di atas usia tersebut. Jika benar demikian, maka peluang Bagot kembali berseragam timnas Indonesia di ajang itu masih terbuka, meski tentu harus melalui pertimbangan teknis dari pelatih dan federasi. Di sisi lain, para pendukung Garuda menyambut kabar ini dengan penuh antusiasme. Banyak yang menilai bahwa kehadiran Bagot dapat memberikan stabilitas dan kepercayaan diri di lini pertahanan, terutama jika dipadukan dengan pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, atau Marcelino Ferdinand yang juga berpotensi masuk skuad. Elkan dianggap masih memiliki semangat membela Indonesia meski beberapa kali absen karena berbagai faktor, baik cedera maupun keputusan klubnya di Inggris. Fans Garuda pun ramai menulis komentar di media sosial. Sebagian besar berharap rumor ini benar-benar terjadi. Menariknya, kabar pemanggilan ini muncul di saat situasi timnas Indonesia tengah tidak stabil. Setelah Patrick Kluivert resmi dilepas dari kursi pelatih, PSSI masih mencari sosok pengganti untuk menangani tim senior. Sementara itu, Indra Syafri ditugaskan fokus mempersiapkan tim U23 menuju SEA Games 2025. Di tengah kekosongan pelatih senior dan minimnya agenda pertandingan FIFA Matchday bulan November, munculnya nama Elkan Bagot seperti memberi harapan baru bagi publik sepak bola Indonesia.
Sosok yang lama tak terlihat kini seolah dipanggil pulang, menandakan ada peluang untuk memperkuat kembali semangat kebersamaan di tubuh timnas. Namun kenyataannya tak semudah itu. Elkan Bagot saat ini masih berjuang mendapatkan menit bermain bersama klubnya Ipswich Town. Musim ini, ia bahkan belum tampil di tim utama dan lebih sering bermain bersama skuad U21. Meskipun demikian, pada laga terakhir Premier League 2, Bagot tampil penuh dan membantu Ipswich Town U21 menang 3-1 atas Brighton U21. Walau kompetisi tersebut bukan level utama, namun setidaknya menunjukkan bahwa Bagot masih aktif menjaga kebugaran dan tetap berada di jalur kompetitif. Fakta ini membuat publik Indonesia makin yakin bahwa dirinya masih layak membela timnas Indonesia. Bila rumor ini benar, pemanggilan Elkan Bagot oleh Indra Syafri akan menjadi salah satu kejutan terbesar di tahun 2025. Bayangkan, seorang pemain yang sempat absen begitu lama, bahkan tak masuk radar pelatih sebelumnya, kini kembali dipertimbangkan. Ini bukan hanya soal strategi, tapi juga sinyal bahwa PSSI dan Indra Syafri tengah berusaha membangun kembali jembatan komunikasi dengan para pemain diaspora yang sebelumnya sempat menjauh. Kini, semua mata tertuju pada langkah Indra Syafri berikutnya. Apakah benar Elkan Bagot dipanggil kembali untuk membela Garuda Muda di SEA Games 2025? Atau semua ini hanya sekedar rumor belaka yang membuat fans berharap terlalu tinggi? Apapun jawabannya, satu hal pasti, kabar ini sudah membuat semangat supporter Indonesia kembali menyala. Mereka ingin melihat Elkan Bagot berdiri tegak di lini belakang, membela merah putih dengan kebanggaan yang sama seperti dulu. Bagaimana menurutmu? Apakah Elkan memang pantas dipanggil lagi ke timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir bohong besar, tak ada permasalahan antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang kali ini menyinggung hubungan antara dua sosok penting di kepelatihan timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional, Erick mengatakan bahwa keduanya sempat mengalami kesulitan berkomunikasi, terutama saat membahas sistem strata kepelatihan di tubuh timnas Indonesia. Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan polemik besar karena segera disanggah oleh anggota DPR RI, Andre Rosiade, yang secara langsung memastikan bahwa hubungan antara Shin dan Indra baik-baik saja. Dari sinilah muncul tudingan baru terhadap Erick Thohir, bahwa ia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh timnas dan hanya berbicara berdasarkan katanya. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengklaim bahwa saat dirinya baru menjabat sebagai ketum PSSI, penerapan sistem serata pelatih mulai dari level senior, U23, U20 hingga U17 tidaklah mudah. Ia menyebut salah satu kendala terbesar adalah kurangnya komunikasi antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Menurut Erick, keduanya seperti berjalan di jalur masing-masing tanpa koordinasi yang baik. Waktu saya masuk PSSI itu kan jelas, antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri itu nggak bisa komunikasi. Masing-masing senior, masing-masing punya, ya kan nggak mudah, ucap Erick di hadapan media. Pernyataan ini sontak menuai reaksi beragam. Banyak pihak yang mempertanyakan dari mana Erick memperoleh informasi tersebut, mengingat publik selama ini tidak pernah melihat tanda-tanda adanya konflik terbuka antara kedua pelatih itu. Bahkan selama beberapa tahun terakhir, Indra Syafri dan Shin Tae-yong sering tampil dengan sikap saling menghormati, terutama ketika membahas pengembangan pemain muda di Indonesia. Pernyataan Erick dinilai terlalu gegabah, apalagi dilontarkan di hadapan publik tanpa konfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan. Tak lama kemudian, klarifikasi datang dari Andre Rosiade yang juga dikenal sebagai penasihat klub Semen Padang FC. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Andre menceritakan bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Indra Syafri pada pembukaan Andre Rosiade Cup 2 tanggal 30 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Andre bertanya secara langsung, apakah benar Indra memiliki masalah dengan Shin? Jawaban Indra sangat tegas dan lugas. Hubungannya dengan Shin baik-baik saja, tak ada masalah komunikasi apalagi perselisihan. Pernyataan Andre ini seolah membantah total narasi yang dibangun oleh Erick Thohir. Banyak yang menilai pernyataan Erick justru memperlihatkan betapa jauhnya ia dari situasi sebenarnya di dalam tim. Ia dianggap tidak benar-benar memahami kondisi internal timnas dan hanya menerima laporan sepihak tanpa melakukan verifikasi langsung. Beberapa supporter bahkan menyebut Erick sebagai pembohong besar karena sering memberikan pernyataan yang tidak konsisten dengan fakta di lapangan. Kondisi ini pun membuat kepercayaan publik terhadap Erick Thohir semakin menurun. Setelah sebelumnya disorot karena kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kebijakan kontroversial memecat Shin Tae-yong,
Kini ia kembali tersandung ucapan yang dianggap mencerminkan ketidaktahuannya terhadap situasi internal federasi yang dipimpinnya. Banyak yang menilai Erik terlalu sering bicara di depan media tanpa memahami betul konteks masalah yang ia komentari. Padahal sebagai Ketua Umum PSSI, Erik seharusnya menjadi sosok yang paling tahu tentang dinamika di dalam Timnas Indonesia. Ia memiliki akses langsung ke pelatih, pemain, dan jajaran manajemen teknis. Namun kenyataannya, pernyataan-pernyataan seperti ini justru membuat publik bertanya-tanya. Apakah Erik benar-benar terlibat aktif dalam membangun sistem Timnas, atau hanya menjadi figur simbolik yang lebih banyak mendengar laporan dari orang lain tanpa mengeceknya secara langsung? Kini, sorotan publik tertuju kembali pada Erik Thohir. Banyak yang meminta agar ia berhati-hati dalam memberikan pernyataan, terutama yang menyangkut nama-nama besar seperti Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Kesalahan kecil dalam ucapan bisa menimbulkan keretakan besar di tengah situasi sepak bola Indonesia yang sedang rapuh. Bagaimana menurutmu? Apakah Erik Thohir memang sudah terlalu sering berbicara tanpa memahami keadaan sebenarnya? Ataukah ini hanya salah paham yang dibesar-besarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sepak bola Indonesia tak hanya butuh aksi di lapangan, tapi juga kejujuran dan kejelasan di luar lapangan. Erik Thohir akhirnya mau tanggung jawab atas kegagalan Timnas Indonesia. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu publik sepak bola Indonesia benar-benar terjadi. Erik Thohir, Ketua Umum PSSI yang selama ini menjadi sorotan tajam pasca kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, akhirnya buka suara dan menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab yang dimaksud rupanya bukan berupa pengunduran diri seperti yang diharapkan banyak fans Garuda, melainkan hanya dengan permintaan maaf. Meski bagi sebagian orang hal ini dianggap belum cukup, langkah Erik untuk muncul dan mengakui kesalahan tetap menjadi sorotan besar di tengah kekecewaan yang melanda. Timnas Indonesia sebelumnya berpeluang besar mencatat sejarah baru dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun impian itu kandas di Arab Saudi. Bertarung di grup B yang berisi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda harus menelan dua kekalahan menyakitkan. Pertama, kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi, lalu takluk 0-1 dari Irak. Dua hasil buruk itu membuat Indonesia harus pulang lebih awal sekaligus menutup perjalanan mereka di posisi juru kunci. Harapan besar publik berubah menjadi kesedihan mendalam. Bagi para pendukung setia Garuda, kegagalan ini bukan hanya soal skor di papan hasil, tetapi juga soal kebijakan yang dianggap keliru dari federasi. Banyak yang menilai keputusan PSSI memutus kerjasama dengan Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru adalah langkah yang terburu-buru dan salah arah. Sejak itu, kepercayaan publik terhadap PSSI mulai terkikis. Seruan agar Erik Thohir mundur pun menggema di berbagai platform media sosial. Tagar-tagar bernada kritik terhadap kepemimpinan Erik bahkan sempat menjadi trending di X atau Twitter dan Instagram. Namun, di tengah tekanan besar itu, Erik Thohir memilih tidak menyerah. Dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 24 Oktober 2025, Erik akhirnya berbicara di depan awak media. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan seluruh masyarakat Indonesia. Sepak bola itu ada naik turunnya, ada hasil yang memuaskan, ada juga yang tidak menguntungkan. Tapi saya sendiri sudah menyatakan, Bapak-bapak meminta maaf kepada Presiden Prabowo dan masyarakat setelah kegagalan di babak kualifikasi, ujar Erik dikutip dari laman resmi PSSI. Pernyataan itu menjadi bukti bahwa Erik setidaknya berani mengakui kegagalan di bawah kepemimpinannya. Namun banyak yang menilai permintaan maaf saja tidak cukup. Para fans Garuda merasa bahwa kegagalan ini bukanlah insiden kecil, melainkan cerminan dari buruknya sistem pengelolaan sepak bola nasional. Mereka menilai PSSI butuh penyegaran total, dimulai dari pucuk kepemimpinan. Ada yang berpendapat jika Erik benar-benar ingin bertanggung jawab, seharusnya ia berani mengambil langkah besar, mundur dari kursi Ketua Umum PSSI dan fokus pada jabatannya sebagai Menteri BUMN. Di sisi lain, ada juga sebagian publik yang coba melihat sisi positif dari langkah Erik. Mereka menilai meminta maaf secara terbuka di hadapan publik dan presiden bukan hal yang mudah, apalagi di tengah badai kritik. Bagi kelompok ini yang terpenting adalah bagaimana Erik memperbaiki kesalahan tersebut dan membawa perubahan nyata bagi masa depan sepak bola Indonesia. Karena bagaimanapun membangun kembali timnas nasional bukan hanya soal mengganti pelatih,
tapi juga memperbaiki fondasi sistemik dari pembinaan usia muda hingga manajemen kompetisi lokal. Kini bola panas ada di tangan Erick Thohir. Apakah ia akan membuktikan bahwa permintaan maafnya bukan sekedar kata-kata, atau justru memilih bertahan tanpa arah yang jelas? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan publik kini berada di ujung tanduk. Fans Garuda sudah terlalu sering kecewa dan tak ingin lagi dibuai janji manis tanpa hasil nyata. Bagaimana menurutmu? Apakah permintaan maaf Erick Thohir sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab? Atau seharusnya ia benar-benar mundur dari kursinya sebagai Ketua Umum PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara publik bisa jadi penentu arah masa depan sepak bola Indonesia. Akhirnya yang selama ini ditunggu-tunggu publik sepak bola nasional terjadi juga. Dua kelompok supporter terbesar Timnas Indonesia, Ultras Garuda Indonesia, dan La Grande Indonesia, akhirnya secara resmi menemui pihak PSSI untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah mereka atas kegagalan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sekian lama hanya bersuara lewat media sosial dan tribun stadion, kini para supporter itu memilih jalan dialog langsung. Hasil dari pertemuan tersebut pun akhirnya terbongkar ke publik melalui unggahan resmi dari pihak PSSI dan para perwakilan supporter. Pertemuan pertama dilakukan oleh kelompok Ultras Garuda Indonesia, yang menjadi salah satu basis supporter paling fanatik dan vokal di tanah air. Dalam unggahan Instagram pribadinya pada Minggu 26 Oktober pagi, Erick Thohir membagikan momen dirinya bertemu dengan 6 perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Dalam foto yang diunggah, tampak suasana hangat dan serius ketika para perwakilan menyampaikan berbagai masukan kepada Ketua Umum PSSI tersebut. Erick mengaku menghargai langkah para supporter yang datang dengan niat membangun, bukan sekedar mengkritik. Bertemu dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia yang menyampaikan masukan untuk PSSI dan Timnas Indonesia ke depan, tulis Erick Thohir dalam keterangan unggahannya. Ia menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap aspirasi supporter, sebab bagi Erick, suara supporter adalah bagian penting dari ekosistem sepak bola nasional. Saya menerima masukan ini sebagai bentuk keterbukaan PSSI untuk kita bersama-sama membangun sepak bola Indonesia. PSSI perlu kerjasama dari berbagai stakeholder, terutama supporter, untuk kita membangun sepak bola Indonesia. Lanjut Erick. Ucapan terima kasih pun turut disampaikan oleh Erick kepada Ultras Garuda Indonesia. Ia mengapresiasi dukungan tanpa lelah yang selama ini diberikan oleh para supporter, baik di dalam negeri maupun luar negeri, setiap kali Timnas Indonesia berlaga. Bagi Erick, semangat dan loyalitas mereka adalah energi besar yang harus dijaga. Namun di sisi lain, banyak pihak menduga bahwa pertemuan ini juga menjadi langkah awal PSSI untuk meredam tensi dan tekanan publik yang kian meningkat setelah berbagai hasil mengecewakan di kancah internasional. Tak hanya Ultras Garuda, kelompok besar lainnya yakni La Grande Indonesia juga sempat melakukan pertemuan dengan jajaran PSSI. Bedanya, pertemuan itu berlangsung lebih dulu pada 16 Oktober, bertempat di kantor pusat PSSI. La Grande Indonesia bertatap muka langsung dengan Sumarji, anggota Exco PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, mereka secara terbuka menyampaikan berbagai unek-unek terkait kegagalan Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertemu di kantor PSSI untuk mengeluarkan keluh kesah selama kualifikasi Piala Dunia 2026 kepada Bapak Sumarji, selaku manajer tim nasional senior. Kami juga memberikan beberapa poin tuntutan untuk disampaikan ke federasi agar tim nasional menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih Bapak Sumarji. Tulis pihak La Grande melalui akun Instagramnya. Dari pernyataan itu, jelas bahwa para supporter tidak datang hanya untuk marah-marah, tapi membawa solusi dan masukan yang mereka harap bisa diimplementasikan oleh federasi. Pertemuan dua kelompok besar ini dianggap bersejarah, karena jarang sekali supporter Indonesia bersatu menyuarakan aspirasi mereka langsung ke pengurus PSSI. Biasanya kritik hanya terdengar di tribun atau media sosial. Kini langkah yang diambil Ultras Garuda dan La Grande menunjukkan bahwa supporter Indonesia mulai dewasa dan ingin dilibatkan dalam pembangunan sepak bola nasional. Namun, publik kini menanti, apakah pertemuan ini akan benar-benar menghasilkan perubahan konkret atau hanya menjadi formalitas belaka untuk menenangkan amarah pendukung? Banyak fans berharap suara supporter tidak berhenti di meja rapat,
melainkan benar-benar dijadikan bahan evaluasi serius oleh PSSI agar sepak bola Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah Ultras Garuda dan La Grande menemui PSSI bisa membawa perubahan nyata bagi timnas Indonesia? Ataukah ini hanya strategi federasi untuk meredam kritik publik? Tulis pendapatmu di kolom komentar.